Pada awal abad ke-20, kekuasaan kolonial tidak hanya hadir melalui pemerintahan dan militer, tetapi juga melalui eksperimen ekonomi. Salah satunya adalah perusahaan percobaan beras milik pemerintah kolonial yang dikenal dengan nama Selat Jaran, berlokasi di Palembang. Tempat ini didirikan sebagai laboratorium pertanian, bukan sekadar untuk menanam padi, melainkan untuk menguji metode produksi, efisiensi lahan, dan pengendalian hasil pangan di wilayah jajahan. Rekaman ini dibuat oleh Charles dan Van S. and Company di Weltevreden dan diawali dengan perjalanan laut menggunakan kapal uap menuju Palembang. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ia adalah bagian dari proses pengawasan, pencatatan, dan pengukuhan kebijakan kolonial atas sumber pangan dan tanah Nusantara. Dari laut menuju daratan, kamera mengikuti jalur yang sama dengan kekuasaan, bergerak perlahan, terencana, dan penuh perhitungan. Inilah awal dari sebuah arsip tentang pertanian, kendali, dan masa depan yang ditentukan dari jauh. Di hadapan kita terlihat sistem pintu air. Inilah sluizen, bangunan teknis yang digunakan untuk mengatur aliran air. Melalui pintu-pintu ini, air diarahkan, ditahan, atau dilepas sesuai kebutuhan. Bukan semata untuk navigasi, tetapi untuk kepentingan irigasi, pengendalian banjir, dan stabilitas produksi pertanian. Pengaturan air menjadi urat nadi kehidupan di wilayah ini. Sawah, ladang, dan jalur transportasi bergantung pada perhitungan yang presisi. Namun sistem ini juga menunjukkan sisi lain dari kekuasaan. Siapa yang menguasai pintu air, menguasai ritme kerja dan hasil panen. Air yang tampak mengalir tenang sejatinya berada di bawah kendali. Diatur, dijatah, dan diputuskan dari atas. Arsip ini merekam teknologi yang tampak netral. Tetapi di baliknya, tersimpan hubungan antara teknik, kebijakan, dan kehidupan banyak orang yang bergantung padanya. Terbentang luas di hadapan kita, hamparan sawah padi yang tertata rapi. Inilah hasil dari pengairan yang terukur dan pengelolaan lahan yang dirancang secara sistematis. Petak-petak lahan disusun rapi dengan saluran air yang mengatur pengairan secara terencana. Persawahan ini dikelola dalam satu sistem produksi. Luas lahan, waktu tanam, dan hasil panen diawasi untuk memastikan efisiensi dan kesinambungan produksi. Padi yang telah matang dipanen menggunakan mesin pemotong. Mesin ini memotong batang padi dan mengikatnya secara otomatis dalam satu proses kerja. Bagi pengelola kolonial, teknologi ini adalah kemajuan. Panen menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih mudah dikendalikan. Namun bagi banyak petani dan buruh tani, perubahan ini bukan sekadar soal alat. Mekanisasi mengubah ritme kerja yang selama generasi dijalani dengan tangan dan tenaga sendiri. Pekerjaan yang dulu melibatkan banyak orang kini dapat diselesaikan oleh beberapa mesin. Sebagian tenaga tersisi, sebagian lain dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem baru. Hasil panen meningkat, tetapi kepemilikan atas hasil itu tidak berada di tangan mereka yang bekerja di sawah. Arsip ini memperlihatkan panen yang tampak tertib dan efisien, namun di baliknya terdapat perubahan besar dalam kehidupan pedesaan, di mana tanah, alat, dan hasil panen semakin berada di bawah kendali kebijakan kolonial. Inilah sisi lain dari kemajuan yang jarang dicatat. Ketika teknologi datang lebih cepat daripada keadilan bagi mereka yang menggantungkan hidup pada tanah. Setelah dipotong, ikat-ikat padi diangkut menggunakan gerobak panen
yang ditarik oleh traktor. Muatan ini kemudian dibawa menuju mesin perontok untuk memisahkan bulir padi dari batangnya. Rangkaian ini memperlihatkan bagaimana pertanian tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaga manusia, melainkan telah masuk ke dalam sistem mekanisasi. Namun di balik efisiensi dan ketertiban ini, produksi pangan berjalan dalam kerangka kebijakan kolonial di mana hasil, tenaga, dan tanah diatur untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar di luar kehidupan petani itu sendiri. Setelah padi dipotong dan diikat, ikat-ikat padi ditegakkan di lapangan. Tahap ini dilakukan untuk menyiapkan padi agar mudah dipindahkan dan dirontokkan secara mekanis. Perontokan tidak dilakukan di gudang, melainkan langsung di area persawahan. Mesin perontok ditempatkan di tengah lahan dan digerakkan oleh traktor yang sama yang digunakan dalam proses panen dan pengangkutan. Batang padi dimasukkan ke dalam mesin. Melalui putaran dan tekanan mekanis, bulir padi dipisahkan dari batang dan jeraminya. Proses ini berlangsung terus-menerus selama pasokan ikat padi masih tersedia. Padi yang telah dirontokkan keluar dari bagian depan mesin dan langsung ditampung ke dalam karung. Setiap karung menjadi satuan hitung hasil panen mudah dipindahkan, dicatat, dan dikirim. Sementara itu, jerami sisa perontokan dikeluarkan dari bagian belakang mesin. Jerami ini dibiarkan di lapangan sebagai limbah produksi atau bahan pakan ternak. Rangkaian kerja ini menunjukkan bagaimana pertanian telah diatur sebagai sistem industri. Panen, perontokan, hingga pengemasan disusun dalam satu alur yang efisien dan terukur. Bagi administrasi kolonial, cara ini memudahkan pengawasan hasil, pengendalian distribusi, dan perhitungan produksi pangan secara massal. Namun bagi buruh tani, mekanisasi mengubah peran mereka dalam proses panen. Tenaga manusia tidak lagi menjadi pusat kerja, melainkan pelengkap dari mesin yang mengatur ritme produksi. Karung-karung padi yang terkumpul menjadi simbol keberhasilan panen. Namun kepemilikan atas hasil tersebut tidak berada di tangan mereka yang bekerja di sawah. Arsip ini merekam proses panen sebagai kegiatan yang tertib dan efisien. Tetapi ia tidak mencatat bagaimana hasil panen itu dibagi, kemana ia dikirim, dan siapa yang paling diuntungkan oleh sistem ini. Disinilah pertanian tidak lagi sekadar soal menanam dan memanen, melainkan bagian dari kebijakan pangan kolonial yang menghubungkan tanah, tenaga, mesin, dan kepentingan kekuasaan dalam satu rangkaian produksi. Setelah panen selesai, lahan tidak dibiarkan kosong. Sisa batang padi yang tertinggal di sawah segera dibalik kembali ke dalam tanah. Proses ini dilakukan dengan pembajakan mekanis. Terlihat sebuah traktor Holt berukuran besar yang dilengkapi dengan bajak 8 piringan. Mesin ini membalik tanah secara dalam dan merata, menutup sisa jerami panen, sekaligus menyiapkan lahan untuk siklus tanam berikutnya. Penggunaan traktor besar menandai perubahan besar dalam pengelolaan pertanian. Pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu lama dan melibatkan banyak tenaga manusia, kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat oleh mesin. Setelah pembajakan, tanah belum siap untuk ditanami. Permukaan masih kasar dan bergumpal. Tahap berikutnya adalah penghalusan tanah, menggunakan garu piringan. Alat ini menghancurkan gumpalan tanah agar struktur lahan menjadi lebih rata dan halus. Proses ini penting untuk memastikan benih dapat tumbuh dengan baik dan air dapat meresap secara merata. Setelah tanah siap, lahan tidak langsung ditanami padi kembali. Sebagai bagian dari pengelolaan lahan, ditanam kedelai sebagai tanaman sela. Penanaman kedelai berfungsi untuk memulihkan kesuburan tanah, memutus siklus hama, serta menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang. Rangkaian ini menunjukkan bahwa pertanian dijalankan sebagai sistem berkelanjutan, diatur dengan perhitungan teknis dan ekonomi. Namun seperti tahap-tahap sebelumnya, seluruh proses ini berlangsung dalam kerangka kebijakan kolonial di mana tanah, waktu tanam, dan jenis tanaman ditentukan dari luar kehidupan petani itu sendiri. Arsip ini merekam pertanian sebagai proses yang tertib dan modern.
Tetapi di balik keteraturan itu, terdapat perubahan besar dalam cara manusia, tanah, dan mesin dipertautkan oleh kekuasaan. Kamera kemudian beralih ke Sungai Musi, sungai utama yang menjadi jalur kehidupan di Palembang dan wilayah sekitarnya. Melalui aliran sungai inilah manusia, barang, dan hasil produksi bergerak. Perahu-perahu kecil dan kapal dagang melintas setiap hari, menghubungkan pedalaman dengan pusat perdagangan. Sungai Musi adalah jalur kerja, jalur ekonomi, dan jalur pengawasan. Di atas air inilah hasil pertanian, perkebunan dan hutan diangkut menuju pelabuhan dan pasar. Kamera merekam wajah-wajah di sepanjang sungai. Orang-orang yang hidup dan bekerja di tepi air menggantungkan kehidupan pada arus yang terus bergerak. Sebagian dari mereka adalah pengangkut barang, sebagian nelayan, sebagian lagi buruh sungai yang bekerja tanpa banyak pilihan. Sungai Musi adalah jalur distribusi yang efisien. Air mengalir tanpa perlu dibangun jalan panjang, cukup diawasi dan diatur dari titik-titik strategis. Namun bagi masyarakat lokal, sungai adalah ruang hidup yang diwariskan, tempat bekerja, bermukim, dan menjalani keseharian dalam ritme alam. Arsip ini memperlihatkan Sungai Musi sebagai pemandangan yang aktif dan produktif, tetapi ia tidak mencatat beban kerja, ketergantungan ekonomi, dan posisi tawar orang-orang yang hidup di sepanjang alirannya. Wajah-wajah yang terekam kamera tidak disebutkan namanya. Mereka hadir sebagai bagian dari lanskap, bukan sebagai subjek cerita. Padahal dari merekalah roda ekonomi sungai terus berputar. Tanpa mereka, hasil sawah, kebun, dan gudang tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sungai Musi mengalir dengan tenang di layar. Namun di balik ketenangannya, ia menjadi saksi bagaimana alam, tenaga manusia, dan kepentingan ekonomi dipertautkan dalam satu sistem kolonial. Arsip ini memperlihatkan wajah-wajah di sungai, tetapi kisah hidup mereka tetap mengalir di luar bingkai kamera. Kamera kemudian menyorot kawasan Pelaju. Wilayah ini berkembang sebagai salah satu pusat kegiatan industri dan transportasi di sepanjang Sungai Musi. Pelaju berada di titik strategis, dekat dengan jalur air utama, mudah dijangkau kapal besar, dan terhubung langsung dengan arus distribusi hasil produksi dari pedalaman Sumatera. Di kawasan inilah aktivitas industri mulai terkonsentrasi. Gudang, fasilitas bongkar muat, dan permukiman pekerja tumbuh mengikuti kebutuhan produksi dan perdagangan. Hari-hari diisi dengan bongkar muat, perawatan fasilitas, dan pekerjaan yang bergantung pada ritme sungai. Arsip ini memperlihatkan Pelaju sebagai kawasan yang aktif dan produktif. Namun kamera tidak mencatat jam kerja panjang, ketergantungan ekonomi, dan posisi tawar para pekerja di dalam sistem tersebut. Wilayah industri seperti Pelaju menunjukkan bagaimana Sungai Musi tidak hanya menjadi jalur alam, tetapi juga tulang punggung penguasaan ekonomi kolonial. Melalui kawasan-kawasan inilah hasil pertanian, perkebunan, dan industri bergerak keluar dari Sumatera, sementara keuntungan mengalir ke pusat-pusat kekuasaan. Arsip ini menampilkan Pelaju sebagai lokasi, tetapi di balik gambar itu terdapat kehidupan manusia yang bekerja di bawah aturan dan kebutuhan sistem yang tidak mereka tentukan sendiri. Kamera kini membawa kita ke wilayah Sumatera bagian utara. Dalam perjalanan dari arah Medan, saat fajar mulai menyingsing, Danau Toba perlahan muncul di hadapan pandangan. Dari tepi danau yang tinggi, terbuka pandangan pertama di antara pegunungan. Garis air yang luas dengan semenanjung Samosir berdiri di latar belakang. Danau Toba terletak sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Dari ketinggian ini, danau terbentang luas, memberi gambaran tentang besarnya bentang alam yang terbentuk oleh proses geologi ribuan tahun silam. Pemandangan ini sering dipersepsikan sebagai panorama alam semata. Namun bagi administrasi kolonial, wilayah ini juga dipandang sebagai ruang potensial, baik untuk pemetaan, pengawasan wilayah, maupun pengembangan infrastruktur dan pariwisata awal. Di kejauhan, terlihat jelas garis pantai terjal semenanjung Samosir.
Dinding daratan ini menjulang hingga sekitar 500 meter langsung dari permukaan danau. Bentuk alam yang curam dan terisolasi menjadikan kawasan ini berbeda dari wilayah pesisir dan dataran rendah. Akses terbatas, jalur air menjadi penghubung utama, dan kehidupan masyarakat berkembang mengikuti kondisi alam. Arsip ini merekam Danau Toba sebagai pemandangan yang luas dan mengesankan. Namun di balik itu, danau dan sekitarnya juga merupakan ruang hidup masyarakat Batak yang telah lama menetap dan membangun kebudayaan jauh sebelum wilayah ini masuk dalam peta kolonial. Kamera menangkap keheningan pagi dan bentang alam yang megah, tetapi kehidupan manusia di sekitarnya tetap berjalan dalam ritme sendiri, antara alam yang mendominasi dan perubahan yang perlahan datang dari luar. Di sepanjang tepi Danau Toba, terlihat kendaraan milik layanan otomotif Stats Spoorwegen melaju di jalan yang mengikuti garis danau. Jalan ini dibangun untuk menghubungkan wilayah pedalaman dengan jaringan transportasi kolonial. Kehadiran mobil menandai masuknya infrastruktur modern ke kawasan yang sebelumnya hanya terjangkau melalui jalur air dan jalan setapak. Transportasi darat mempercepat mobilitas pejabat, pengawas perkebunan, dan administrasi kolonial dalam mengontrol wilayah di sekitar danau. Di salah satu semenanjung Danau Toba terletak Parapat yang berkembang sebagai daerah peristirahatan. Parapat dirancang sebagai tempat singgah dan pemulihan, jauh dari panas dan kepadatan wilayah perkebunan di pesisir timur. Iklim yang sejuk dan pemandangan danau menjadikannya lokasi yang dianggap ideal bagi kalangan Eropa. Di kawasan ini berdiri sebuah gereja milik Zending Rhine. Lembaga misi ini aktif bekerja di tengah masyarakat Batak Toba yang tinggal di sekitar Danau Toba. Kegiatan keagamaan berjalan seiring dengan proses pendidikan dan perubahan sosial yang dibawa dari luar. Tak jauh dari sana, berdiri rumah-rumah peristirahatan yang luas dan tertata. Bangunan ini digunakan oleh para pemilik perkebunan dari pantai timur Sumatera untuk menghabiskan masa liburan tahunan mereka. Di satu sisi, Danau Toba menjadi ruang alam yang terbuka. Di sisi lain, wilayah ini juga dibentuk sebagai ruang eksklusif, tempat beristirahat bagi mereka yang mengelola dan menikmati hasil ekonomi kolonial. Arsip ini memperlihatkan kontras yang jelas. Jalan, mobil, gereja, dan rumah peristirahatan hadir berdampingan dengan kehidupan masyarakat lokal yang tetap bergantung pada danau dan alam sekitarnya. Danau Toba ditampilkan sebagai panorama yang indah. Namun di balik keindahan itu, terdapat pembagian ruang yang tegas antara yang bekerja dan yang datang untuk beristirahat. Bangunan-bangunan ini didirikan di lokasi yang tenang, berudara sejuk, dan memiliki pandangan langsung ke Danau Toba. Fungsinya jelas, sebagai tempat beristirahat bagi kalangan Eropa setelah menjalani aktivitas kerja di wilayah perkebunan. Rumah-rumah ini dibangun dengan standar kenyamanan tinggi pada masanya. Ruang luas, tata bangunan rapi, serta jarak yang disengaja dari permukiman penduduk setempat. Bagi para pemilik dan pengelola perkebunan di pantai timur Sumatera, Landhuizen menjadi tempat memulihkan tenaga dan menikmati waktu luang tahunan. Jauh dari panas, jauh dari tekanan kerja, dan jauh dari kehidupan buruh yang menopang sistem produksi. Sementara itu, masyarakat lokal tetap menjalani kehidupan di sekitar danau, dalam keterbatasan akses dan sarana. Ruang yang sama, namun fungsi dan haknya berbeda. Arsip ini memperlihatkan rumah-rumah tersebut sebagai bagian dari lanskap yang tertata dan damai. Namun keberadaannya juga menandai pemisahan ruang yang tegas dalam masyarakat kolonial. Danau Toba bukan hanya tempat tinggal dan sumber kehidupan, tetapi juga dijadikan latar kenyamanan bagi mereka yang berada di puncak struktur ekonomi.
Landhuisen menjadi simbol lain bagaimana alam dan ruang diatur untuk melayani kebutuhan tertentu, sementara sebagian besar penduduk tetap berada di luar lingkaran kenyamanan itu. Kamera kemudian mengarah ke kawasan pegunungan di sebelah tenggara Danau Toba. Wilayah ini dikenal memiliki bentang alam yang masih alami dan beragam. Pegunungan ini dipandang sebagai kawasan yang kaya akan pemandangan alam. Hutan, lereng, dan lembah membentuk lanskap yang berbeda, dari dataran rendah dan wilayah perkebunan. Dalam catatan kolonial, daerah ini sering digambarkan sebagai wilayah yang indah dan menjanjikan. Bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dipetakan, diteliti, dan dipertimbangkan sebagai bagian dari pengembangan wilayah. Kekayaan alam di kawasan pegunungan menarik perhatian peneliti, pejabat, dan pengelola. Alam tidak sekadar dipandang sebagai lingkungan hidup, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Dan bagi masyarakat setempat, pegunungan ini bukan sekadar objek pemandangan. Ia adalah ruang hidup, tempat bercocok tanam, dan menjalani kehidupan dalam keterbatasan akses. Arsip ini menampilkan alam sebagai sesuatu yang terbuka dan tenang. Tetapi di balik citra itu, wilayah pegunungan juga berada dalam proses pengawasan dan penguasaan administratif. Apa yang disebut sebagai keindahan alam seringkali berjalan bersamaan dengan masuknya kepentingan dari luar. Pegunungan di sekitar Danau Toba menjadi contoh bagaimana alam, sebelum sepenuhnya dipahami oleh penduduknya sendiri, lebih dahulu dicatat dan didefinisikan oleh mereka yang datang membawa kuasa. Kamera kemudian mengikuti perjalanan menuju pasar di Porsea di tepi Danau Toba. Pasar ini menjadi pusat pertemuan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar danau. Di sepanjang jalan menuju pasar, terdapat tempat singgah sederhana yang digunakan para perempuan pedagang untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Tempat ini berfungsi sebagai ruang jeda, bukan fasilitas resmi, melainkan bagian dari kebiasaan yang tumbuh dari kebutuhan sehari-hari. Perempuan Batak Toba terlihat membawa hasil dagangan mereka. Sebagian besar berjalan kaki menempuh jarak yang tidak dekat, menyusuri jalur darat di sekitar danau untuk mencapai pasar. Dalam perjalanan, mereka mengonsumsi tuak aren, minuman yang dibuat dari nira pohon aren. Tuak ini bagian dari kebiasaan sosial dan sumber tenaga dalam perjalanan panjang. Kebiasaan seperti ini sering dicatat kolonial sebagai keunikan budaya. Bagi para perempuan, tuak adalah bagian dari keseharian. Pendamping kerja, bukan tontonan. Arsip ini memperlihatkan perempuan sebagai pelaku utama dalam kegiatan pasar. Mereka membawa hasil bumi, menentukan harga, dan menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar. Kamera merekam langkah-langkah mereka tanpa menyebut nama, tanpa mencatat usia, dan tanpa menjelaskan beban yang mereka pikul. Namun dari gambar ini, terlihat jelas bahwa pasar Porsea tidak berjalan tanpa peran perempuan. Di tengah lanskap alam yang sering dipuji karena keindahannya, arsip ini memperlihatkan kerja yang sunyi, pekerjaan yang menopang kehidupan sehari-hari jauh dari pusat kekuasaan dan perhatian. Kamera kini menampilkan seorang perempuan Batak yang sedang menenun. Kegiatan menenun merupakan bagian penting dari kehidupan rumah tangga dan ekonomi lokal. Pekerjaan ini dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan membutuhkan ketelitian, kesabaran, juga keterampilan yang dipelajari sejak dini. Tenun tidak hanya menghasilkan kain untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi. Kain-kain ini digunakan dalam upacara adat, pertukaran keluarga, serta sebagai bagian dari identitas komunitas. Bagi para perempuan Batak, menenun adalah bentuk kerja yang berjalan berdampingan dengan aktivitas lain, bertani, berdagang, dan mengurus rumah tangga. Pekerjaan seperti ini dilakukan di sela waktu, namun hasilnya menopang kehidupan keluarga. Kegiatan seperti ini selalu ditampilkan kolonial sebagai kebiasaan tradisional. Namun di balik itu, menenun adalah bentuk produksi yang nyata dengan nilai guna dan nilai tukar. Kamera merekam gerakan tangan yang terampil, tanpa menyebut nama, tanpa mencatat jam kerja.
dan tanpa menjelaskan bagaimana hasil tenun itu dipasarkan. Arsip ini memperlihatkan perempuan sebagai pekerja yang aktif dan mandiri, meski peran mereka jarang dicatat dalam laporan ekonomi resmi. Melalui satu adegan sederhana ini, terlihat bahwa kehidupan di sekitar Danau Toba tidak hanya digerakkan oleh alam dan pasar, tetapi juga oleh kerja perempuan yang berlangsung diam-diam namun berkelanjutan. Kamera kemudian memperlihatkan sebagian ruas jalan yang menghubungkan Siborong-Borong dan Tarutung. Jalan ini merupakan bagian dari jaringan darat yang dibangun untuk membuka akses ke wilayah pedalaman. Pembangunan jalan menjadi elemen penting dalam penguasaan wilayah pegunungan. Melalui jalur ini, mobilitas orang, barang, dan administrasi dapat berjalan lebih cepat dan terkendali. Jalan ini adalah alat penghubung sekaligus pengawasan. Ia memudahkan perjalanan pejabat, pengiriman hasil produksi, dan penegakan administrasi di daerah yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Perjalanan kemudian membawa kita ke Padang Sidimpuan, di mana berdiri sebuah pasanggerahan. Pasanggerahan adalah rumah penginapan yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah kolonial. Fungsinya sebagai tempat bermalam bagi para pelancong, pejabat, dan pegawai yang melakukan perjalanan ke wilayah pedalaman. Bangunan ini disiapkan untuk lokasi-lokasi kecil yang belum memiliki fasilitas penginapan swasta. Keberadaannya memastikan perjalanan jarak jauh dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dalam arsip ini, terlihat para pelancong tiba di pasanggerahan. Mereka turun dari kendaraan, mengatur barang bawaan, dan bersiap melanjutkan perjalanan setelah beristirahat. Pasanggerahan menjadi simpul penting dalam jaringan perjalanan kolonial. Tempat singgah yang tenang, namun berperan besar dalam kelancaran penguasaan wilayah. Arsip ini menampilkan pasanggerahan sebagai fasilitas netral dan fungsional. Namun keberadaannya menunjukkan bahwa perjalanan di pedalaman tidak berlangsung secara bebas, melainkan mengikuti jalur, waktu, dan tempat singgah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Melalui jalan dan pasanggerahan, wilayah pedalaman tidak lagi terpisah. Ia menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, terhubung, diawasi, dan diarahkan sesuai kepentingan kekuasaan. Kamera menampilkan para perempuan pedagang Mandailing Batak di Pasar Panyabungan. Mereka datang membawa hasil bumi dan kebutuhan harian untuk diperjualbelikan di pasar terbuka. Perempuan memegang peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat Mandailing sebagai pengelola dagang sekaligus penopang rumah tangga. Pasar ini menjadi ruang pertemuan ekonomi. Tempat hasil pertanian dari wilayah sekitar ditukar dan didistribusikan. Di area pasar yang sama, terlihat sebuah monumen. Monumen ini berdiri di lokasi tempat benteng Elaut pernah didirikan pada tahun 1834. Benteng tersebut merupakan pos pemukiman awal Belanda di wilayah Tapanuli. Keberadaan monumen ini menandai awal masuknya kekuasaan kolonial ke wilayah Mandailing dan sekitarnya. Dari titik inilah pengaruh administrasi, militer, dan perdagangan kolonial mulai berkembang. Pasar yang kini menjadi pusat kehidupan masyarakat pernah berdiri di atas ruang yang dahulu berfungsi sebagai pusat pertahanan dan kontrol. Kamera kemudian memperlihatkan para gadis Mandailing Batak dengan busana berwarna cerah. Pakaian ini mencerminkan identitas budaya yang masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Busana sebagai penanda usia, status, dan tradisi. Di tengah perubahan yang dibawa oleh jalan, pasar, dan kehadiran kolonial, penampilan para gadis ini menunjukkan bahwa kebudayaan lokal tetap hidup dan terus diwariskan. Arsip ini memperlihatkan bagaimana pasar Panyabungan yang menjadi ruang pertemuan antara ekonomi, sejarah, dan identitas masyarakat Mandailing Batak, sebuah ruang yang terus bergerak, namun masih menyimpan jejak masa lalu yang panjang.
Kamera kini memperlihatkan pemandangan dataran Panyabungan yang dilihat dari tepi jalan tinggi di sepanjang pegunungan. Dari titik ini, terlihat dengan jelas susunan wilayah di bawahnya. Permukiman, lahan pertanian, dan jalur-jalur yang menghubungkan desa-desa di lembah. Sudut pandang ini mencerminkan cara wilayah pedalaman dipetakan dan dipahami oleh administrasi kolonial. Dilihat dari atas, ditata sebagai satu kesatuan ruang. Jalan di lereng pegunungan dibangun untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan memudahkan pengawasan wilayah. Dan dari jalur inilah pergerakan orang dan barang dapat diamati dan diarahkan. Arsip ini memperlihatkan lanskap dalam keadaan tenang dan terbuka. Namun di balik ketenangan itu, wilayah ini sedang mengalami perubahan akibat masuknya jalan, pasar, dan struktur pemerintahan dari luar. Dengan menampilkan dataran dari ketinggian, kamera secara tidak langsung menegaskan posisi kuasa dalam melihat dan mengatur ruang. Panyabungan tampak sebagai hamparan yang tertata, tetapi di dalamnya, kehidupan masyarakat terus berjalan dalam ritme yang tidak selalu terlihat dari atas. Kamera kemudian menampilkan sebuah masjid di Fort de Kock yang kini dikenal sebagai Bukit Tinggi. Masjid ini berdiri sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat Muslim setempat. Bangunannya menunjukkan peran penting agama dalam kehidupan sehari-hari di wilayah dataran tinggi Minangkabau. Di bagian depan masjid terlihat sebuah surau yang juga berfungsi sebagai sekolah agama. Surau menjadi tempat belajar, mendidik anak-anak dan pemuda tentang ajaran agama, etika, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kolonial, lembaga keagamaan seperti masjid dan surau tetap menjadi ruang yang dijaga oleh masyarakat lokal. Di tengah hadirnya administrasi dan infrastruktur kolonial, agama menjadi penopang identitas dan nilai sosial. Arsip ini memperlihatkan bagaimana kehidupan keagamaan tetap berjalan berdampingan dengan kota yang terus berkembang. Masjid dan surau adalah pusat pembentukan karakter dan kebersamaan. Kamera merekam bangunan ini sebagai bagian dari lanskap kota, namun di dalamnya berlangsung aktivitas yang tidak tercatat oleh laporan kolonial. Doa, pengajaran, dan kehidupan spiritual yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Perjalanan kemudian tiba di Padang Panjang. Di kota ini tidak terlihat bangunan stasiun kereta api. Stasiun yang sebelumnya ada telah hancur akibat gempa bumi besar yang terjadi belum lama sebelum rekaman ini dibuat. Ketiadaan stasiun bukan sekadar gangguan perjalanan. Ia menjadi penanda betapa kuatnya dampak bencana alam terhadap infrastruktur dan kehidupan kota. Gempa tersebut tidak hanya merusak jalur transportasi, tetapi juga bangunan-bangunan penting lainnya. Kamera kemudian menyorot Sekolah Normal Putri di Padang Panjang yang mengalami kerusakan berat akibat gempa. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan yang didirikan untuk mendidik calon guru perempuan. Perannya penting dalam sistem pendidikan modern pada masa itu, khususnya bagi perempuan pribumi. Bangunan sekolah tampak rusak parah. Dinding retak, struktur runtuh, dan ruang belajar tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kerusakan ini menunjukkan bahwa bencana alam tidak membedakan fungsi bangunan. Pusat pendidikan, yang menjadi harapan bagi masa depan generasi muda, ikut terdampak secara langsung. Dalam konteks kolonial, pendidikan sering dipandang sebagai alat kemajuan. Namun arsip ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem tersebut ketika berhadapan dengan kekuatan alam. Kamera merekam bangunan yang rusak tanpa menampilkan para murid di dalamnya. Namun dari gambar ini, dapat dibayangkan terhentinya proses belajar, tertundanya pendidikan, dan ketidakpastian yang dihadapi para siswi. Arsip ini tidak hanya mencatat perjalanan dan kota, tetapi juga menyimpan jejak bagaimana bencana alam mengubah arah kehidupan masyarakat dan mengganggu jalannya pendidikan di Sumatera Barat. Kamera kemudian menampilkan sebuah rumah tua bergaya Eropa di Padang. Bangunan ini merupakan bagian dari kawasan permukiman
yang dibangun khusus untuk warga Eropa pada masa pemerintahan kolonial. Rumah-rumah seperti ini dirancang dengan ukuran luas, sirkulasi udara yang baik, dan letak yang terpisah dari permukiman penduduk lokal. Arsitekturnya menyesuaikan iklim tropis, namun tetap mempertahankan gaya hidup Eropa. Keberadaan rumah ini mencerminkan pembagian ruang yang jelas di kota kolonial. Tempat tinggal tidak sekadar soal kebutuhan, tetapi juga penanda status dan kedudukan sosial. Sementara masyarakat pribumi hidup di kawasan yang lebih padat dan sederhana, rumah-rumah Eropa berdiri di lingkungan yang tertata, dekat dengan pusat administrasi dan fasilitas kota. Arsip ini merekam bangunan tersebut sebagai bagian dari lanskap kota Padang. Namun di balik dinding dan halamannya, tersimpan kehidupan yang terpisah dari realitas mayoritas penduduk. Rumah ini bukan sekadar peninggalan arsitektur. Ia adalah saksi bagaimana kekuasaan kolonial mewujudkan dirinya dalam bentuk ruang tinggal, menentukan siapa yang berhak atas kenyamanan, dan siapa yang harus hidup di luar lingkaran itu. Kamera kemudian menampilkan Monumen Jenderal Michiels di kota Padang. Monumen ini didirikan untuk mengenang Jenderal Andreas Victor Michiels, seorang perwira dan pejabat tinggi kolonial Belanda yang dikenal luas karena perannya dalam Perang Padri pada kurun 1823 hingga 1837. Dalam catatan kolonial, Michiels diposisikan sebagai tokoh penting dalam upaya penaklukan dan penegakan kekuasaan Belanda di wilayah Minangkabau dan sekitarnya. Perang Padri sendiri merupakan konflik panjang dan berdarah yang melibatkan kaum Padri, kaum adat, serta intervensi militer kolonial yang kemudian mengambil alih kendali wilayah. Monumen ini menjadi bagian dari cara kolonial merekam dan merayakan versinya sendiri tentang sejarah. Tokoh militer diabadikan, sementara penderitaan penduduk lokal tidak mendapat ruang yang sama dalam penanda resmi. Bagi pemerintah kolonial, monumen ini adalah simbol keberhasilan dan otoritas. Bagi masyarakat setempat, ia berdiri di atas ingatan konflik, kehilangan, dan perubahan paksa atas tatanan sosial dan keagamaan. Arsip ini merekam monumen tersebut tanpa menjelaskan sisi lain dari perang yang terjadi. Namun justru disitulah pentingnya kita membaca ulang gambar ini, bukan hanya sebagai peninggalan fisik, tetapi sebagai bagian dari narasi kekuasaan. Monumen Jenderal Michiels di Padang menjadi pengingat bahwa sejarah yang dipahat dalam batu seringkali ditulis dari sudut pandang pemenang, sementara suara yang kalah harus dicari di luar bingkai resmi. Kamera kemudian menampilkan pelabuhan Emmahaven saat matahari mulai terbenam. Pelabuhan ini dikenal kini sebagai Teluk Bayur, gerbang utama perdagangan di pantai barat Sumatera. Emmahaven dibangun sebagai pelabuhan modern untuk menghubungkan wilayah pedalaman Sumatera dengan jalur pelayaran internasional. Dari sinilah hasil bumi, hasil tambang, dan komoditas ekspor dikirim ke luar negeri. Waktu senja memberi kesan tenang pada pelabuhan, namun di balik cahaya matahari yang meredup, aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kapal bersandar, muatan diatur, dan jalur perdagangan terus berdenyut. Bagi administrasi kolonial, Emmahaven adalah aset strategis. Pelabuhan ini memperkuat kendali ekonomi dan mempercepat arus barang dari wilayah jajahan ke pusat perdagangan dunia. Bagi para pekerja pelabuhan, senja bukan penanda akhir hari. Ia hanyalah pergantian cahaya di tengah pekerjaan yang menuntut tenaga dan waktu panjang. Arsip ini merekam pelabuhan sebagai pemandangan yang tertata dan sunyi. Namun ia tidak mencatat beban kerja, ritme malam, dan ketergantungan banyak orang pada arus perdagangan yang tak pernah benar-benar berhenti. Emmahaven saat matahari terbenam menjadi penutup perjalanan visual ini, sebuah simpul terakhir di mana alam, infrastruktur, dan kepentingan ekonomi kolonial bertemu dalam satu bingkai. Kamera kemudian memperlihatkan pelabuhan lama Padang dengan Bukit Appenberg di latar belakang saat matahari mulai terbit. Pelabuhan lama ini merupakan titik awal aktivitas maritim Padang sebelum dibangunnya pelabuhan Emmahaven. Dari sinilah hubungan dagang awal dengan dunia luar berkembang,
mengandalkan teluk alami dan kapal berukuran lebih kecil. Bukit Appenberg berdiri mengawasi kawasan pelabuhan. Posisi bukit ini penting secara strategis, baik untuk pengamatan laut maupun sebagai penanda geografis bagi kapal yang mendekat. Pelabuhan Lama Padang mencerminkan fase awal kota ini sebagai pusat perdagangan pantai barat Sumatera. Sebelum infrastruktur modern hadir, ruang ini menjadi penghubung utama antara hasil bumi pedalaman dan jalur pelayaran samudra. Arsip ini merekam pelabuhan sebagai pemandangan yang sederhana dan terbuka. Dan disinilah fondasi ekonomi Kota Padang dibangun melalui kerja pelaut, buruh, dan pedagang yang jarang tercatat namanya. Bukit Appenberg dan Pelabuhan Lama menjadi saksi perubahan besar dari pelabuhan tradisional menuju sistem perdagangan kolonial yang lebih terpusat. Pagi hari menandai awal aktivitas baru. Namun jejak masa lalu tetap melekat pada ruang-ruang ini menjadi bagian dari ingatan kota yang terus berkembang mengikuti arus waktu. Kamera kemudian membawa kita ke perkebunan teh milik Nederlands Indisch Land Syndicate, berlokasi di wilayah Pematang Siantar, Sumatera Timur. Perkebunan ini merupakan bagian dari jaringan usaha besar yang mengelola komoditas ekspor untuk pasar internasional. Teh menjadi salah satu hasil utama yang diproduksi secara massal. Dari kejauhan terlihat pabrik teh di Permanangan. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat pengolahan daun teh yang dipetik dari kebun-kebun di sekitarnya. Daun teh segar dikumpulkan, diproses melalui tahap pengeringan, penggulungan, dan pemilahan mutu. Setiap langkah dirancang untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar perdagangan ekspor. Pabrik seperti ini adalah simbol efisiensi dan kontrol produksi. Mesin yang bekerja mengikuti waktu, hasil dihitung berdasarkan kualitas dan jumlah. Namun di balik bangunan dan mesin, terdapat tenaga kerja yang menopang seluruh prosesnya. Pemetik, pengangkut, dan buruh pabrik bekerja mengikuti ritme yang ditentukan oleh kebutuhan produksi. Arsip ini menampilkan pabrik teh sebagai bagian dari kemajuan industri kolonial. Namun ia tidak pernah mencatat jam kerja yang panjang, upah yang diterima, dan ketergantungan hidup para buruh pada satu sistem usaha. Perkebunan dan pabrik teh seperti ini menjadi penghubung antara tanah Sumatera dan pasar dunia, yang hasilnya bergerak jauh melintasi lautan, sementara kehidupan para pekerja tetap terikat pada kebun dan pabrik yang sama. Arsip ini merekam industri teh sebagai proses yang tertib dan modern. Tetapi di balik keteraturan itu, terdapat relasi kerja dan kekuasaan yang membentuk kehidupan sehari-hari di wilayah perkebunan Sumatera Timur. Kamera kemudian mengikuti kunjungan ke area perkebunan, menelusuri seluruh proses produksi teh, sejak tahap awal pembukaan lahan hingga persiapan pengiriman hasil produksi. Tahap pertama adalah pengolahan tanah. Lahan yang sebelumnya masih berupa alam terbuka, mulai dibersihkan dan disiapkan untuk dijadikan kebun tanaman teh. Proses ini diawali dengan pembukaan lahan secara kasar. Pepohonan, semak, dan sisa vegetasi dibersihkan untuk membuka permukaan tanah. Tahap ini membutuhkan tenaga besar dan berlangsung dalam waktu lama. Pekerjaan awal ini dilakukan oleh para pekerja Batak yang bekerja langsung di lokasi pembukaan lahan. Selama proses berlangsung, mereka mendirikan pondok-pondok sementara sebagai tempat tinggal selama masa kerja. Pondok ini bersifat sementara, dibangun dekat area kerja agar tenaga kerja selalu tersedia dan dapat mengikuti ritme pekerjaan harian. Setelah lahan dibersihkan, tanah mulai dipersiapkan untuk pengolahan lebih dalam. Alat-alat sederhana seperti garpu tanah digunakan sebelum proses pengolahan berat dilakukan. Tahap berikutnya adalah pengolahan tanah secara dalam.
Tanah digali dan dibalik melalui proses yang dikenal sebagai penggemburan dalam. Parit-parit dibuat untuk memperbaiki struktur tanah dan memastikan drainase berjalan baik. Dalam proses ini, terlihat alur-alur tanah yang dalam, hasil dari pembalikan dan pencangkulan berat. Tahap ini penting untuk memastikan akar tanaman teh dapat tumbuh kuat dan stabil. Setelah tanah siap, perkebunan memasuki tahap pembuatan pembibitan. Di area khusus, bibit-bibit teh mulai ditanam dan dirawat sebelum dipindahkan ke lahan utama. Pembibitan menjadi dasar keberlangsungan kebun. Dari sinilah siklus produksi teh dimulai. Sebuah proses panjang yang menghubungkan tanah, tenaga kerja, dan kebutuhan pasar. Arsip ini memperlihatkan bahwa industri teh tidak dimulai dari pabrik, melainkan dari kerja awal di lapangan. Kerja yang berat, berlangsung jauh dari sorotan, dan menjadi fondasi seluruh proses produksi berikutnya. Kamera kemudian menyorot segenggam benih teh yang mulai berkecambah. Inilah titik awal kehidupan tanaman teh yang kelak menjadi komoditas ekspor. Benih-benih ini dipilih dan disiapkan secara cermat. Tidak semua biji akan tumbuh, karena kualitas bibit menentukan hasil kebun dalam jangka panjang. Benih teh yang telah berkecambah kemudian ditanam di bedengan pembibitan. Di tempat inilah tanaman muda dirawat dalam kondisi yang lebih terkendali sebelum dipindahkan ke lahan utama. Pembibitan membutuhkan perhatian khusus, penyiraman teratur, perlindungan dari cuaca ekstrem, dan pengawasan pertumbuhan setiap hari. Kamera lalu memperlihatkan kebun teh yang baru saja dipangkas. Pemangkasan dilakukan secara berkala untuk mengatur tinggi tanaman dan merangsang pertumbuhan tunas baru. Di sampingnya terlihat kebun yang lebih tua, yang telah lama tumbuh dan sedang memasuki masa menjelang pemangkasan berikutnya. Daun-daunnya lebih lebat, namun kualitas pucuknya mulai menurun. Tak jauh dari sana, terlihat kebun muda yang baru selesai dipangkas. Tunas-tunas baru mulai bermunculan, menandai siklus pertumbuhan yang kembali dimulai. Tahapan ini menunjukkan bahwa kebun teh tidak pernah berhenti berproses. Ia terus dipangkas, dirawat, dan dipersiapkan untuk panen berikutnya. Arsip ini memperlihatkan kebun sebagai barisan tanaman yang rapi dan teratur. Namun di balik keteraturan itu, terdapat perhitungan waktu, tenaga kerja, dan disiplin kerja yang ketat. Setiap tahap, dari benih, pembibitan, hingga pemangkasan, menjadi bagian dari sistem produksi yang berjalan terus-menerus tanpa mengenal jeda panjang. Inilah wajah awal industri teh. Dimulai dari benih kecil, dirawat dengan kerja berulang, dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang jauh dari kebun tempat semuanya bermula. Kamera kemudian memperlihatkan pemetikan daun teh di kebun muda. Kebun yang masih muda menghasilkan pucuk-pucuk baru yang menjadi bagian paling bernilai dari tanaman teh. Pemetikan dilakukan secara teratur untuk menjaga kualitas dan kesinambungan produksi. Pekerjaan ini dilakukan dengan tangan, mengandalkan ketelitian dan pengalaman pemetik. Tidak semua daun diambil. Hanya pucuk dan beberapa helai daun teratas yang memenuhi standar mutu. Untuk memperjelas prosesnya, kamera menyorot pemetikan yang diperagakan pada satu batang tanaman. Di sini terlihat dengan jelas bagian mana yang boleh dipetik dan bagian mana yang harus dibiarkan tumbuh. Kesalahan kecil dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman pada panen berikutnya. Pemetikan bukan pekerjaan sembarangan. Ia membutuhkan pengetahuan tentang usia tanaman, arah pertumbuhan tunas, dan waktu yang tepat. Arsip ini menampilkan pemetikan sebagai proses yang rapi dan terkendali. Namun di balik kesederhanaan gerakan tangan, terdapat ritme kerja yang terus berulang. Bagi perusahaan,
Pemetikan adalah tahap awal yang menentukan kualitas seluruh produksi. Bagi para pemetik, inilah pekerjaan utama yang menghubungkan tenaga mereka dengan hasil akhir yang akan diperdagangkan. Kamera merekam satu gerakan, satu tanaman, dan satu contoh pemetikan. Namun di kebun yang luas ini, gerakan yang sama dilakukan ribuan kali oleh banyak tangan untuk menjaga roda industri tetap berputar. Disinilah proses industri teh bersentuhan langsung dengan kerja manusia, tanpa mesin, tanpa perantara, dan dengan ketelitian yang tidak selalu terlihat dalam hasil akhirnya. Setelah pemetikan selesai, para pekerja perempuan langsung menuju tempat penimbangan daun teh. Di punggung mereka, daun-daun teh hasil petikan hari itu dibawa dalam keranjang atau wadah sederhana. Inilah hasil kerja yang dilakukan sejak pagi di bawah pengawasan waktu dan target produksi. Setelah dipenimbangan, daun teh kemudian ditimbang langsung di kebun. Penimbangan ini dilakukan sebelum daun dipindahkan ke tahap pengolahan berikutnya. Setiap hasil petikan dicatat untuk mengetahui jumlah dan kualitas daun yang dikumpulkan dari masing-masing kebun. Proses penimbangan menjadi bagian penting dari pengawasan produksi. Dari sini ditentukan hasil kerja harian, pembagian beban angkut, serta perhitungan produktivitas. Daun teh yang masih segar harus segera diproses. Penundaan dapat menurunkan mutu dan memengaruhi hasil akhir. Arsip ini memperlihatkan penimbangan sebagai kegiatan yang tertib. Namun di balik angka dan timbangan, terdapat kerja fisik yang tidak mudah, mengangkat, membawa, dan mengumpulkan hasil petikan di bawah waktu yang ketat. Penimbangan di kebun menjadi penghubung antara kerja manual di lapangan dan sistem industri di pabrik. Disinilah daun teh berpindah dari hasil tangan manusia menjadi bagian dari alur produksi massal. Namun setiap timbangan mencerminkan ritme kerja yang terus berulang dan ketergantungan seluruh proses pada ketepatan waktu dan tenaga manusia. Dari kebun, daun teh siap melanjutkan perjalanan menuju pabrik, memasuki tahap berikutnya dalam rangkaian panjang produksi teh. Dari kebun, daun teh diangkut menuju pabrik pendopo. Sebuah truk Ford terlihat memasuki area pabrik, melintas di bawah bangunan utama dengan muatan penuh daun teh segar. Jalur ini menghubungkan kebun-kebun teh di sekitarnya dengan pusat pengolahan. Transportasi darat memungkinkan daun teh tiba di pabrik dalam waktu singkat, menjaga kesegarannya sebelum diproses. Pabrik pendopo dibangun di lokasi yang strategis, berdekatan dengan area perkebunan untuk mempersingkat jarak angkut dan mengurangi risiko penurunan mutu. Setibanya di pabrik, muatan daun teh segera diturunkan. Karung dan keranjang dibuka, daun dipindahkan ke area penerimaan untuk memasuki tahap pengolahan awal. Proses bongkar muat dilakukan dengan cepat. Waktu menjadi faktor penting karena kualitas daun sangat bergantung pada kecepatan penanganan setelah dipetik. Arsip ini memperlihatkan alur yang rapi. Dari kebun ke kendaraan angkut, hingga ke dalam pabrik. Sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan produksi berjalan mulus. Di titik ini, daun teh sepenuhnya meninggalkan kebun dan masuk ke ruang industri, mengawali fase pengolahan yang akan mengubahnya menjadi produk siap untuk dijual. Setelah diterima di pabrik, daun teh diangkut secara mekanis menuju lantai atas. Sistem angkut ini dirancang untuk mempercepat alur kerja dan mengurangi penanganan manual yang berlebihan. Daun teh kemudian dibawa ke ruang pelayuan yang dikenal sebagai Verflenssolder. Di ruang ini, daun disebarkan secara merata di atas rak-rak khusus. Proses pelayuan bertujuan mengurangi kadar air dalam daun agar siap memasuki tahap pengolahan berikutnya. Pengaturan suhu dan sirkulasi udara menjadi faktor penting dalam tahap ini. Setelah pelayuan selesai, daun teh memasuki tahap penggulungan.
Pada proses ini, daun digulung dengan mesin untuk memecah struktur selnya dan mengeluarkan cairan alami dari dalam daun. Penggulungan menghasilkan gumpalan-gumpalan daun yang kemudian perlu dipisahkan kembali. Tahap ini dikenal sebagai pemecahan gumpalan atau balenbreken. Pemecahan dilakukan untuk memastikan daun tidak menggumpal dan proses berikutnya dapat berlangsung merata. Daun teh yang telah dipecah kemudian masuk ke tahap fermentasi. Pada fase ini, daun dibiarkan bereaksi secara alami dalam kondisi yang dikontrol. Fermentasi berperan penting dalam pembentukan warna, aroma, dan rasa teh. Durasi dan kondisi ruang fermentasi menentukan karakter akhir produk. Tahap terakhir dalam rangkaian ini adalah pengeringan. Daun teh dikeringkan menggunakan mesin pengering Empire berukuran besar. Pengeringan menghentikan proses fermentasi dan menurunkan kadar air hingga daun siap disimpan dan diproses lebih lanjut. Mesin pengering bekerja dengan suhu tinggi dan aliran udara terkontrol, mengubah daun teh basah menjadi produk kering yang stabil. Tahap berikutnya adalah penyortiran daun teh. Di ruang ini, para pekerja perempuan duduk berderet di sepanjang meja kerja. Masing-masing bertugas memilah teh berdasarkan ukuran, bentuk, dan mutu. Penyortiran dilakukan secara manual, mengandalkan penglihatan sentuhan, dan pengalaman yang diperoleh dari kerja berulang. Mesin belum sepenuhnya menggantikan peran tangan manusia pada tahap ini. Setiap helai daun diperiksa. Daun yang terlalu kasar, pecah, atau tidak memenuhi standar dipisahkan dari hasil utama. Ketelitian menjadi syarat mutlak karena kualitas akhir teh ditentukan di ruang ini. Arsip ini memperlihatkan suasana kerja yang teratur. Para pekerja duduk dalam posisi yang sama, melakukan gerakan yang berulang selama berjam-jam. Bagi perusahaan, penyortiran memastikan produk siap dipasarkan sesuai kelas dan harga. Bagi para pekerja perempuan, tahap ini adalah pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi dan ketahanan fisik. Kamera merekam wajah-wajah yang menoleh sesaat, lalu kembali fokus pada pekerjaan. Setelah penyortiran awal, teh kemudian memasuki tahap penapian, yang dikenal sebagai wanen. Pada tahap ini, daun teh digoyangkan dan dipisahkan menggunakan alat penampi khusus. Tujuannya untuk memisahkan partikel ringan, serbuk halus, dan sisa-sisa yang tidak diinginkan dari daun teh utama. Penapian membantu memastikan bahwa setiap kelas teh memiliki ukuran dan berat yang lebih seragam. Proses ini masih memerlukan pengawasan langsung, karena hasil penapian menentukan kualitas akhir sebelum pengemasan. Gerakan berulang dalam penapian menjadi bagian dari ritme kerja di ruang sortasi. Tangan dan alat bekerja bersama, mengandalkan pengalaman untuk menghasilkan pemisahan yang tepat. Kamera kemudian menampilkan keseluruhan ruang sortasi. Terlihat barisan meja kerja, para pekerja perempuan, serta alur pergerakan teh dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ruang ini menjadi titik akhir dari proses panjang yang dimulai di kebun. Disinilah daun teh dinilai, dipilah, dan dipastikan siap masuk ke tahap pengemasan dan pengiriman. Dari ruang inilah teh yang berasal dari kebun-kebun di Sumatera siap bergerak keluar, memasuki jaringan perdagangan yang lebih luas. Tahap berikutnya adalah penyortiran di atas meja kerja. Daun teh yang telah melalui penapian diletakkan di meja-meja sortasi. Di sini penyortiran dilakukan lebih rinci, berdasarkan ukuran, warna, dan tingkat kehalusan.
Setiap meja memiliki fungsi tertentu. Teh dipisahkan ke dalam kelas-kelas mutu yang berbeda, sesuai dengan standar perdagangan. Pekerjaan ini sepenuhnya mengandalkan pengamatan visual dan pengalaman para pekerja. Tidak ada alat ukur rumit. Ketepatan ditentukan oleh kebiasaan dan ketelitian tangan. Gerakan tangan berlangsung cepat dan berulang. Daun dipilih, dipindahkan, dan disusun ke wadah yang berbeda. Kesalahan kecil dapat memengaruhi nilai jual hasil akhir bagi perusahaan. Sortasi di meja memastikan bahwa setiap jenis teh memiliki mutu yang konsisten. Disinilah kualitas teh benar-benar ditentukan. Sebelum dikemas dan dikirim, setiap daun melewati tangan manusia yang memastikan bahwa hasil kebun memenuhi tuntutan pasar. Penyortiran di atas meja menjadi salah satu tahap akhir dalam perjalanan panjang daun teh dari kebun di Sumatera hingga menjadi komoditas yang diperdagangkan ke berbagai penjuru dunia. Setelah peti siap, proses berlanjut ke pencicipan teh di kantor administrasi. Di ruangan ini, teh yang telah disortir dan dikeringkan dicoba oleh administrator. Pencicipan dilakukan untuk menilai aroma, warna seduhan, dan rasa. Tahap ini menjadi pengawasan mutu terakhir sebelum teh dikemas dan dilepas ke pasar. Keputusan yang diambil di kantor menentukan kelas, harga, dan tujuan pengiriman teh tersebut. Kamera kembali menyorot perakitan peti teh. Peti kayu disusun dan dirakit dengan ukuran serta bentuk yang telah ditetapkan. Setiap sambungan dipastikan kuat, karena peti inilah yang akan melindungi teh selama perjalanan jauh. Peti tidak dibuat secara sembarangan. Bahan, ketebalan kayu, dan konstruksinya disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan dan pengangkutan. Di dalam peti inilah teh yang telah melalui seluruh proses, dari kebun, pabrik, hingga sortasi, yang akan dikemas dan disegel. Perakitan peti menandai berakhirnya rangkaian kerja produksi di pabrik. Tahap berikutnya adalah pengemasan akhir. Teh yang telah ditentukan mutunya dimasukkan ke dalam peti-peti kayu. Pengisian dilakukan dengan takaran yang telah ditetapkan, agar isi setiap peti seragam dan sesuai standar pengiriman. Setelah penuh, peti kemudian dipaku dan ditutup rapat. Penutupan dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi isi dari udara, kelembapan, dan guncangan selama perjalanan. Setiap peti lalu diberi tanda dan cap. Penandaan ini memuat informasi penting: asal kebun, kelas mutu, serta tujuan pengiriman. Dari tanda inilah identitas teh dicatat dalam sistem perdagangan. Setelah proses pengemasan selesai, peti-peti teh diangkut ke kendaraan angkut. Terlihat peti-peti dimuat ke atas truk pengangkut barang. Pengangkutan dilakukan secara berurutan untuk memastikan muatan aman dan seimbang. Dari pabrik, teh siap meninggalkan kawasan perkebunan. Perjalanan berlanjut menuju gudang, stasiun, atau pelabuhan, tergantung pada jalur distribusi yang ditetapkan. Arsip ini memperlihatkan tahap akhir dari proses panjang industri teh, saat hasil kerja berbulan-bulan akhirnya bergerak keluar dari tempat asalnya, dari tangan para pekerja di kebun, melewati mesin di pabrik, hingga tersusun rapi di atas truk. Teh kini sepenuhnya menjadi komoditas perdagangan. Inilah akhir perjalanan daun teh di Sumatera dan awal perjalanannya menyusuri jalur ekonomi global.
Perjalanan ini bermula dari Palembang, menyusuri sungai, jalan, dan rel yang menghubungkan pedalaman Sumatera dengan pusat-pusat produksi dan perdagangan. Dari Palembang, kita mengikuti alur hasil bumi, melewati kebun, pabrik, dan stasiun, hingga akhirnya bergerak menuju pelabuhan ekspor. Rangkaian ini menunjukkan bagaimana wilayah-wilayah di Sumatera diikat dalam satu sistem distribusi kolonial. Palembang sebagai simpul awal, perkebunan sebagai sumber produksi, dan pelabuhan sebagai pintu keluar ke pasar dunia. Arsip ini merekam perjalanan itu sebagai proses yang tertib dan terencana. Namun di balik alur yang rapi, terdapat kerja manusia yang panjang dan berulang, yang memungkinkan seluruh sistem bergerak. Dari Palembang hingga pelabuhan, dari kebun hingga kapal, inilah jejak industri kolonial, sebuah perjalanan ekonomi yang meninggalkan bekas mendalam di tanah dan kehidupan Nusantara. Saatnya kami pamit sejenak, dan untuk para penikmat sejarah yang cerdas dan berkualitas, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel. Obaka-san.